Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Ta'lim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah hubungan kenyataan dengan panjang gelombang. Ya, panjang gelombang atau disebut amplitudo ya. Jadi range antara batas ambang atas dan batas ambang bawah. Nah, gambar gelombang itu seperti ini. Nah, balik sini ya. Oh iya, sini ya. Ya ini ya. Nah, kita celah. Makin memuncak seperti kerucut ya, makin ke bawah makin melebar amplitudonya ya. Nah, kelihatan Pak? Nah, semisal si A dia di antara ini ya, antara F dan E, maka yang nyata bagi dia adalah ini aja, antara ini sama ini. Ini nyata nggak di sini? Bagi dia? Gak nyata ini, gak nyata. Karena yang terbaca oleh dia sebagai kenyataan adalah batas antara limit F sampai E. Jelas ya? Makanya ada 0 kesadaran, ada 100% kesadaran. Di atas itu sudah pindah alam ya. Di atas 101 sudah, di atas 100 sudah pindah alam ya. Paham ya? Nah, saya eksplor ke sini ya. Anggap aja ini antara 0 sampai 100. Inilah kehidupan nyata orang itu di sini saja. Di gelombang antara F sampai E. Paham? Nyata nggak ini bagi dia? Nyata. Di sini nyata nggak bagi dia? Di sini nyata nggak bagi dia? Tidak. Nah, kalau orang lain ya, ada di batas gelombang antara D sampai C. Maka nyata di mana? Nyata di sini ya. Paham ya? Ini nyata nggak bagi dia? Tidak ya. Itulah ya. Kenyataanmu sebanding dengan panjang gelombangmu. Nah, hubungannya apa panjang gelombang ini? Kok bisa menjadi kenyataan? Nah, sering saya sampaikan ya. Adanya vibrasi dan resonansi. Nah, dalam waktu yang sama, amplitudo ini berbanding terbalik dengan waktu. Nah, contohnya ya, dalam 1 detik, misalkan ya, dalam 1 detik, 1 menit, vibrasinya yang ininya tinggi, lebih rendah, betul nggak? Tapi yang lebih pendek, iya nggak? Tapi yang vibrasinya apa? Yang panjang gelombangnya lebih tinggi, dia akan lebih lemah, betul nggak? Contohnya, itu berhubungan dengan kalau putaran namanya torsi, betul nggak? Ya nggak? Di kecepatan yang sama, ketika rodanya besar, paling bisa 10 putaran, betul nggak? Di kecepatan yang sama, ketika makin roda kecil, maka semakin banyak pusat putarannya, betul nggak? Itu namanya torsi. Jelas ya? Jelas ya? Maka gambaran gerak turun inilah yang kemudian terbaca sebagai kenyataan. Nah, sering saya sampaikan ya, jika ada di kesamaan frekuensi, maka terjadi getar-menggetar. Saya ngomong sama Bang Manar, kalau dia tidur ya nggak akan ngefek, betul nggak? Ya kan? Nggak nyambung, dia ngomong nggak nyambung. Atau saya bertelepon sama si A,
tapi nggak ada sinyalnya, nggak ada datanya, nggak akan nyampe sana, ya. Terjadinya getaran yang merambat atau getar menggetar harus ada pada frekuensi yang sama. Nah, panjang ini tadi ya, panjang gelombang berbanding terbalik dengan waktu ya. Ketika ininya sama, kecepatan sama, jarakmu naik turun ini kan lebih cepat yang sini, betul nggak? Naik turunnya, betul nggak? Di sini sudah 1000, di sini paling baru 100, ya enggak? Ya enggak ini? Nah, itulah berarti kenyataan masing-masing orang dipengaruhi dengan panjang gelombang. Tapi nyata nggak setiap orang? Nyata. Jelas? Di alam mimpi nyata nggak? Nah, di alam sadar. Nah, kalau kita di ultra sadar, nyata lagi. Nah, tanda-tandanya nyata itu apa? Akalmu jalan, panca inderamu fungsi, ya nggak? Ya nggak? Akalmu jalan, panca inderamu fungsi. Nah, tetapi ada rumus lagi, ketika kau klop dengan kenyataan dan hukum sunatullah, maka namanya ilmiah. Semua orang ya, orang bodoh-bodoh tolol agama di luar, mereka nyata nggak? Nyata. Akalnya jalan, panca indera fungsi. Kenapa mereka nggak ilmiah? Nah, bedanya itu ya. Ketika kau sinkron dengan antara ilmu pengetahuan, akal nalarmu, kitabmu, existing zaman, kemudian hukum sunatullah, klop semua, pasti ilmiah. Tetapi jika walaupun kau sadar, ya, tapi nggak klop dengan dalil Quran atau hadis, prakteknya sama omongannya kan beda. Nggak cocok dengan kemauanmu, nggak cocok dengan existing zamanmu, itu berarti tidak ilmiah. Makanya agama itu, Islam itu ilmiun wa amaliyun. Lah kalau kau beragama sudah keluar dari undang-undang ilmiah, berarti kau tidak di agama Islam itu. Paham ya? Masa praktek syahadat bunyinya bersaksi kok jadi mengucapkan? Ya bukan loh. Dan kau merasa benar. Maka kau merasa benar di tempat yang tidak ilmiah, berarti kau turun dimensi. Paham? Berarti dimensimu dimensi rendah, gelombangmu gelombang rendah. Jelas ya? Maka jangan paksakan paham dengan omongannya Mr. TM karena ini high frekuensi, ya. Nah, ini ada bercandaan dikit ya. Di luar negeri itu sudah dieksplor menjadi teknologi namanya HARP. Ternyata saya curiga, ternyata di sini intinya adalah high frekuensi aktif loh. Gendeng gak ini? Mereka memakai frekuensi tinggi untuk memengaruhi hukum sunatullah alam semesta. Betul nggak? Mereka sudah memakai ini sebagai teknologi. Makanya Mr. memancarkan gelombang tinggi kepada dunia dan alam semesta. Tepuk tangan. Ya. Jangan kau kira aku di dimensi yang sama denganmu. Nah, kenyataan kita ketemu karena kita ketemu di multiverse, alam paralel. Tapi gelombangku, dimensiku nggak sama dengan ente. Makanya bercandaan saya lebih serius daripada seriusnya orang. Betul nggak? Di tempat lain serius nggak jadi. Tapi kalau di sini bercandanya jadi. Ya nggak? Main-main kita tetap di atas angin seriusnya mereka. Karena apa? Beda dimensi. Atau yang di TikTok kan ada di level yang berbeda, ya nggak? Ya nggak ini? Kalau sudah level berbeda, dimensi berbeda, serendah-rendahnya level tinggi, lebih tinggi daripada setinggi-tingginya orang di level rendah. Paham nggak? Makanya kata Nabi, setinggi-tingginya jin, masih di bawahnya, serendah-rendahnya manusia. Nah, makanya, walah gak jalan. Udah cedik-cedik, oh mati Pak, kadang mati, kadang jalan. Makanya, bedakan tadi ini ya. Nah ini ya.
Ini ilmu pengetahuan dunia, ilmu eksak. Matematika, kimia, biologi, segala macam ya. Manajemen, ilmu kedokteran, ilmu apa aja di sini. Itu ilmu dunia, ilmu akal. Ini ilmu akhirat, ilmu agama di sini, ya. Ini sudah praktek khayalan di sini, ya. Mulai perdukunan, klinik, spiritual, omongannya ngelantur, pendapat, keyakinan, cerita, dongeng, dogma, omong kosong. Di sini semua itu fata morgana semua itu. Mereka di sini nyata nggak? Nyata karena apa? Sebanding dengan panjang gelombangnya, paham ya? Di sini nyata nggak? Nyata. Paham ya? Makanya ini metafisika diterangkan di alam fisika. Makanya udkhulu fisilmi kafah ya. Pemain rohani saat orangnya masih hidup. Padahal pemain rohani. Rohani metafisika apa fisika bagi orang lain? Metafisika. Tapi karena dimensi lebih tinggi, jasmani yang ngikut karena kau masih hidup. Maka pemain metafisika bisa menerangkan di alam fisika. Nabi Muhammad menerang surga neraka, kubur, barzah, kiamat, sebagainya. Masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Masih hidup ya. Sama nggak dengan Mr. TM? Sama. Kalau ada orang mati cerita namanya zombie. Ya gak? Jadi akhirat itu sekarang apa nanti? Sekarang. Sekarang bagi kita. Tapi bagi mereka nanti. Betul gak? Contohnya Abdul Somad. Kan dia cerita. Allah di maha akhirat tertinggi Malik Yaumiddin bla 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 bla. Cerita tentang akhirat tertinggi. Tapi di pidato yang lain, akhirat itu nanti. Berarti dia cerita Allah yang khayalan apa Allah yang kenyataan? Khayalan. Tepuk tangan tuh Abdul Somad. Yang menerang agama secara khayalita. Tapi menarik gak? Menarik. Namanya khayalan sangat menarik. Tapi misalnya menerang kenyataan apa khayalan? Kenyataan konkret. Makanya trademark kita adalah ilmiah wa amaliyah. Sudah ilmiah juga wajib dibuktikan. Saya nggak menerangkan teori bro, tapi menerangkan caranya praktek. Nah, kalau ada dasarnya, mulai ada tuntunannya, ada syariatnya, maka harusnya dihukum baku atau hukum fenomena? Hukum baku konkret, betul ya? Makanya ada panduan. Saya tanya, kau menghayal, ada kitabnya nggak menghayal? Nggak perlu kitab mau menghayal, betul nggak? Kalau kau menuju alamat yang pasti, kau membutuhkan khayalan apa panduan? Panduan pasti. Kau menuju alamat si A, ya? Kau menuju A, si A, butuh alamat nggak? Butuh tahu cara ke sana? Jalannya? Butuh karena ilmiah. Tapi kalau kau menghayal ke surga, butuh nggak panduan? Nggak butuh kau menghayal, betul nggak? Tapi kalau kau mencari cara membuktikan surga, kau butuh panduan. Kau butuh cara, butuh jalan, butuh. Tepuk tangan. Kalau kau membutuhkan khayalan agama, kau perlu panduan nggak? Tidak, khayalan, betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau kau mau membuktikan agama ilmiah wa amaliyah, kau butuh panduan, butuh guru, butuh jalan, butuh cara, syarat rukun. Kau butuh metodologi. Tolol amat kau ini, betul nggak? Betul nggak ini? Ini hampir 1,1 juta masih untung-untungan. Orang ngerti ini, betul nggak? Ini segelintir orang ya, zaman telah rusak ya, makanya Mr. TM turun gunung ini ya. Nah, zahirnya siapa ini? Mr. TM. Isinya siapa? Oh, nggak tahu. Nah, contohnya. Nabi Muhammad zaman ini nyata apa khayal? Khayalan. Karena apa? Ada kan Nabi Muhammad bin Abdullah zaman ini? Tidak ada. Jelas ya? Maka kau syahadat harusnya kau cari
Nabi Muhammad Rasulullah zaman ini apa zaman lalu? Zaman ini. Zaman ini. Karena logikanya, zaman lalu bisa nggak kau temui, kau lihat, kau saksikan zaman ini? Gak mungkin. Kejem loh ini. Orang terdogma, kepanasan semua nih. Itu kurang ajar tuh. Misalnya menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah khayalan. Ya memang sini nggak nyata, atau nggak? Tapi zaman dulu nyata nggak? Nyata. Atau kita pun boh, gitu. Kita nggak tahu nyata apa nggak, betul nggak? Betul nggak? Karena nyata adalah yang kau buktikan di zamanmu sendiri. Betul? Yang lalu, bagi zaman ini nyata apa enggak? Tidak. Masa depan bagi zaman ini nyata enggak? Tidak. Kau nyata hanya di zamanmu sendiri, in this moment. Ya. Betul enggak? Enggak usah menghayalkan masa depan, masa lalu ya. Makanya, ingat ya, kalau kau menuju sunrise, hakul yakin, berarti nyata apa khayalan? Nyata. Nggak mungkin kau hakul yakin jika tidak amalia. Nggak mungkin kau amalia jika tidak ilmiah. Kau baru praktek syahadat sudah amburadul, betul nggak? Bersaksi, ngomong tok. Nah, zaman ini telah digempur oleh Sir Dajjal ya. Mulai propaganda yang merubah karakteristik dan manusianya. Karena apa? Ditembak lewat gelombang alam bawah sadar sehingga menarik manusia, kenyataannya menjadi kenyataan alam bawah sadar. Tapi nyata. Akalnya jalan, panjang indera fungsi, tapi nggak sinkron. Semua orang sholat nggak? Orang Islam? Sholat. Ada yang bisa mi'raj. Ada yang bisa khusyuk. Ada yang bisa mengingat Allah. Lah gitu kok diteruskan. Betul nggak? Sama seperti ada orang menghayal ya. Dari mimpi dia jadi Superman. Kemudian di alam kenyataan rasanya akulah Superman. Oh, kan gendeng kan dia. Tapi bagi dia nyata loh. Macak Superman. Betul nggak ya? Wah, aku gini melakukan jalannya. Teng. Bagi dia nyata. Bagi orang lain. Oh, sampel kan ya. Betul nggak? Betul nggak ini? Ada orang sholat nggak kenal yang sembah. Sampel apa gendeng? Ya sampel ya gendeng. Lah gitu terus kok ya. Sama seperti orang ngaku Superman. Oh gendengan ya. Contohnya orang atau orang ceramah ya. Ulama ceramah ya. Cerita begini-begini. Sudah kau alami? Enggak. Ya bagaimana? Semua hanya cerita. Pernah kau alami? Enggak. Gendeng apa sampel? Ya sampel ya gendeng. Gitu mengadili orang. Itu misalnya nggak sholat, oh, picek matamu gitu. Jelas ya? Kalau dari alam lebih tinggi, mengoreksi alam lebih rendah, wajar. Nggak alam lebih rendah kok mengoreksi alam lebih tinggi. Anak SMP kemudian protes sama profesor, lu juga itu? Lucu, lu coba lu. Jadi agama itu ini ya. Agama itu ultra sadar. Agama itu eksplor alam roh. Eksplor akhirat. Kapan? Ya sekarang, tolol. Bukan nanti. Kalau kau nggak bisa, berarti kau mentok di pengetahuan. Paham ya Pak Dokter ya? Dokter teman saya ini ya. Nah ini dokter hebat ya. Nah ternyata dokter hebat belajar ke Mr. TM ya kan. Karena ininya yang dicari ya. Kalau ini sudah cukup dia. Nalar, logika, pinter, intelijensinya semua sudah cukup. Ini yang dicari sekarang. Yang kau butuhkan apa? Ini apa ini? Ya ini untuk berhubungan dengan Tuhan, betul nggak? Mulai dari alam bawah sadar, alam sadar, alam di atas sadar, di atas sadar sampai alam maha sadar, ya. Tapi semuanya konkret nggak? Konkret. Makanya ada kitabnya. Lah kalau khayalan, butuh kitab? Enggak, khayalan bebas. Kau membayangkan jadi 3, boleh nggak? Boleh, perlu kitab? Nggak perlu. Kau menghayal masuk surga, menghayal 70 bidadari. Kau khayal sendiri tuh.
ras Cina, apa ras Belanda, betul nggak? Bebas khayalmu kan. Jadi sekarang banyak orang beragama, ternyata agama khayalita. Contohnya ya, semua orang hafal nggak ayat? As-sholati madudin, betul nggak? As-sholatul mirajul mu'min, betul nggak? Ditanya, kau bisa mirat? Nggak tahu, ya nggak lo? Bahkan mirat dianggap mujizat, iya nggak Pak Dokter? Bunyinya itu loh, mukminin tunggal apa jamak? Jamak. Tapi banyak ulama menganggap itu mukjizat Nabi, betul nggak? Itu hanya Nabi yang bisa mirat. Goblok. Bunyinya lo mukminin. Kalau kau nggak tahu, kau nggak ngerti, diem mau. Kau nyocot saja, saya naik jidatmu, dengkulmu, betul nggak? Misalnya memang nggak sopan, karena kamu nggak butuh sopan, nggak perlu diakui oleh orang. Dimensi rendah nggak level dengan Eike. Paham ya? Saya ada di level sendiri ya. Paham ya? Kita punya kelas ya. Kelas belajar di Ta'lim Ma'rifat beda nggak dengan di tempat lain? Beda. Paham ya? Orang belajar di sini boleh nggak? Oh tolak. Karena kita nggak butuh murid. Ya. Kau harus ngemis dulu. Bawa cuan, menyan, sama dupa. Betul nggak? Sama bunga-bungaan ya. Kenapa kok begitu? Suka-suka aku dong. Ya. Perlu nggak kita diakui orang? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Di sini pelajarannya tidak ada hal haram. Baik buruk, positif, negatif. Karena alamnya alam mutlak. Min X dimutlakan sama dengan plus X, dimutlakan sama dengan X, dimutlakan sama dengan X. Dan satu lagi, X per mutlak sama dengan limit 0. Ini matematika tinggi ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi paham sekarang ya. Karena miring, maka ada batas ambang rendah dan ada batas ambang tinggi. Nah ini ya. Ini batas ambang rendah, batas ambang tinggi. Makin ke sini makin ke Tuhan ya. Paham ya? Nah, jadi ada rendah, ada tinggi. Inilah ada kau lahir, ada mati. Ada tidur, ada melek. Gitu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan karena ada gangguan suara Sanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.